Pagi itu, seperti biasa, kampus tampak bergerak dalam ritme yang tenang, hingga sebuah kehadiran mengubah dinamika hening tersebut. Di ambang pintu utama, muncul Jian. Dia tidak sekadar berjalan, dia meluncur. Seolah lantai beton itu adalah panggung pribadinya, mengenakan paduan busana yang sederhana namun berkelas. Setiap langkahnya memancarkan aura keyakinan diri yang nyaris tak tersentuh. Rambut hitamnya berkilauan di bawah sinar mentari pagi, dan senyum tipis, misterius, menghiasi wajahnya. Seketika, langkah kaki di sekitarnya melambat. Para mahasiswa, baik pria maupun wanita, menghentikan obrolan mereka. Mata mereka terpaku padanya. Jian dikenal sebagai Aphrodite kampus, julukan yang ia pikul dengan anggun. Desas-desus berputar halus di udara tentang kecerdasannya di kelas, selera fashionnya yang sempurna, dan yang paling sering dibicarakan, ketegasannya. Ia tak pernah terburu-buru menerima siapapun. Pendekatan-pendekatan dari para pemuda terbaik di kampus selalu ia sambut dengan tatapan menilai, seolah ia sedang menyeleksi sebuah mahakarya. Jian tahu kekuatannya bukan pada kecantikan semata, melainkan pada kemampuan untuk memilih. Dia tidak mencari pujian, dia mencari kesetaraan pikiran dan ambisi. Begitu dia mencapai tangga gedung utama, pandangannya tertuju lurus ke depan, ke masa depan yang sudah ia ukir sendiri. Dia bukan wanita yang menunggu dipilih, melainkan wanita yang memilih dengan hati-hati. Dia mengambil napas dalam, bahunya tegak. Kisahnya di kampus baru saja dimulai, dan Jian siap menentukan langkah selanjutnya, sepenuhnya sesuai dengan syarat-syaratnya sendiri. Suasana kampus yang biasa, yang selalu didominasi oleh riuhnya diskusi, dan langkah kaki tergesa, mendadak terasa berbeda. Sebuah kehadiran baru yang tenang, namun penuh daya tarik mulai merasuki. Di koridor utama gedung fakultas, muncul sosok Li Menhao, dosen muda yang baru saja bergabung. Dengan setelan rapi yang memancarkan profesionalisme dan senyum ramah yang tulus, ia melangkah. Setiap sapaan yang ia lontarkan, setiap pandangan mata yang ia berikan, terasa personal dan penuh wibawa. Para mahasiswa, baik pria maupun wanita, merasakan energi positif yang menguar darinya. Di sudut perpustakaan yang tenang, jauh dari keramaian koridor, Jian sedang membolak-balik buku dengan konsentrasi penuh. Dia, yang selalu dikenal dengan ketenangan dan aura tak tersentuhnya, mendadak merasakan sesuatu yang tak biasa. Bisikan-bisikan tentang dosen baru itu mulai merasuk. Awalnya acuh tak acuh, namun rasa penasaran sedikit demi sedikit membuncah. Saat ia mengangkat kepalanya, tanpa sengaja, pandangannya bertemu dengan Li Menhao yang sedang melangkah melewati ambang pintu perpustakaan. Tatapannya menyapu ruangan dengan sopan. Detik itu, sesuatu dalam diri Jian berdesir. Hatinya yang selalu terkunci rapat, kini terasa bergetar, merasakan resonansi yang tak pernah ia duga sebelumnya. Jian menutup bukunya perlahan. Pikirannya kini jauh dari teks-teks akademis. Dia membiarkan dirinya merasakan getaran aneh itu. Ada sesuatu dalam diri Li Menhao, bukan hanya ketampanan, melainkan aura kebijaksanaan dan kehangatan yang jarang ia temukan. Dia, yang selalu hati-hati dalam memilih, kini merasa sebuah pilihan baru mungkin akan terbentang. Pandangannya beralih ke jendela, menatap pepohonan kampus yang bergoyang lembut, seolah ikut berbisik tentang kemungkinan baru. Ini bukan lagi tentang apa yang ia cari, tapi tentang apa yang telah ditemukan hatinya secara tak terduga. Sebuah kisah baru mungkin saja baru dimulai. Perasaan baru yang tumbuh dalam diri Jian tak bisa lagi ia abaikan. Dia, yang biasanya pasif dalam menerima pendekatan, kini mulai mencari cara. Menhao menjadi pusat pikirannya, dan perpustakaan menjadi medan strateginya. Jian mulai sering menghabiskan waktu di area yang sama dengan Menhao, sengaja memilih buku-buku yang sekiranya bisa memicu percakapan. Ia melempar pandangan singkat, senyum tipis, dan terkadang sebuah pertanyaan akademis yang cerdas, bukan untuk memamerkan diri, melainkan untuk menciptakan jembatan yang selama ini tak pernah ia bangun. Strategi Jian membuahkan hasil. Percakapan pertama mereka tentang sebuah buku filosofi klasik mengalir dengan begitu alami. Setiap pertemuan di perpustakaan
Setiap diskusi tentang makna kehidupan, etika, dan impian terasa seperti membuka gerbang baru dalam diri Ji-Yan. Min Hao bukan hanya dosen yang berwibawa, tetapi juga seorang pendengar yang penuh perhatian. Dengan wawasan yang luas dan pandangan yang memukau, Ji-Yan merasakan resonansi yang mendalam. Sebuah koneksi yang jauh melampaui sekadar kekaguman intelektual. Dia mulai merasa jiwanya terpanggil, terhubung dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Malam-malam yang biasanya ia habiskan untuk merenung sendiri, kini dipenuhi dengan bayangan Min Hao. Setiap kata yang mereka tukar, setiap tawa yang mereka bagi, terukir jelas dalam benaknya. Ji-Yan, wanita yang selalu dingin dan logis, kini mendapati dirinya jatuh cinta, bukan sekadar terpesona oleh harismanya, melainkan benar-benar merasakan getaran hati yang dalam dan tulus. Ini adalah cinta yang tulus, yang menuntut keberanian, yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Dia tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kisah yang akan mengubah dirinya selamanya. Setelah diskusi-diskusi panjang di perpustakaan, di antara tumpukan buku dan cahaya senja yang temaram, Li Min Hao akhirnya membuka hatinya. Dia menyadari bahwa Ji-Yan bukan hanya mahasiswa yang cerdas dan memesona, tetapi juga jiwa yang mendalam dan tulus. Sebuah senyum tulus, kali ini bukan sekadar keramahan, melainkan cerminan perasaannya yang membalas. Mulai sering menghiasi wajahnya saat berinteraksi dengan Ji-Yan. Ada percikan di mata mereka yang hanya mereka berdua fahami. Sebuah pengakuan tak terucap bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Hubungan mereka berkembang, tersembunyi dari keramaian kampus. Mereka mulai berkencan diam-diam, menemukan tempat-tempat tersembunyi yang menjadi saksi bisu kisah cinta mereka. Seringkali, mereka berjalan santai di taman kampus yang rimbun, di bawah naungan pohon-pohon tua, jauh dari pandangan mata yang ingin tahu. Tawarannya Ji-Yan yang jarang terdengar, kini seringkali memenuhi udara, bercampur dengan senyum menenangkan Min Hao. Mereka berbagi cerita, impian, dan ketakutan. Setiap momen terasa berharga, membangun fondasi kepercayaan dan kasih sayang yang kuat. Min Hao membawa warna baru ke dalam hidup Ji-Yan. Dulu, ambisi dan kesempurnaan adalah satu-satunya tujuannya. Kini, di samping Min Hao, ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam berbagi, dan dalam cinta. Dia merasa lebih lengkap, lebih hidup. Dukungan Min Hao menguatkannya, dan kehadiran pria itu memberinya perspektif baru tentang makna keberadaan. Ji-Yan tahu, ia telah menemukan bukan hanya seorang kekasih, tetapi juga seorang teman jiwa yang memahami dan menghargainya apa adanya. Hidupnya, yang dulu terencana rapi, kini menjadi lebih indah, lebih spontan, dan jauh lebih bermakna. Sore itu, kampus mulai sepi. Mahasiswa bergegas pulang. Namun ada dua sosok yang memilih untuk berlama-lama. Di balkon teras gedung utama, tempat yang biasanya ramai dengan kerumunan, Ji-Yan dan Li Min Hao berdiri berdampingan. Angin senja berhembus lembut, menerbangkan beberapa helai rambut Ji-Yan, dan siluet mereka membingkai pemandangan langit yang mulai berubah warna. Suasana terasa damai, intim, seolah waktu melambat khusus untuk mereka. Matahari terbenam memancarkan cahaya keemasan yang memandikan segalanya dengan hangat. Min Hao menoleh, tatapannya lekat pada Ji-Yan. Ji-Yan membalas tatapan itu. Senyum tipis terukir di bibirnya, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan matanya. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun jutaan makna terjalin melalui pandangan mata mereka. Cahaya senja memantul indah di mata Ji-Yan, membuatnya tampak semakin memukau, sementara Min Hao memancarkan ketenangan yang mendalam. Mereka berdua tahu, ini adalah lebih dari sekadar momen indah. Ini adalah puncak dari perjalanan emosi yang telah mereka lalui bersama. Perlahan, Min Hao mengangkat tangannya, menyentuh pipi Ji-Yan dengan lembut. Jantung Ji-Yan berdegup kencang. Ia memejamkan mata, merasakan kehangatan sentuhan itu. Dan kemudian, bibir mereka bertemu. Ciuman itu lembut, penuh cinta, dan diwarnai kehangatan matahari terbenam. Bukan hanya sekadar sentuhan fisik, melainkan pernyataan jiwa yang dalam, janji yang tak terucap, dan pengakuan akan masa depan yang ingin mereka arungi bersama.
Di bawah langit senja yang memerah, di balkon kampus yang kini sunyi, kisah cinta mereka mencapai puncaknya, namun juga membuka lembaran baru.